Dimulai. Baik, pertama-tama kami ucapkan selamat siang. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Operation Research. Di sini kami akan mempresentasikan tentang network model dalam Operation Research, konsep dan penerapannya. Next. Oke, yang pertama kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya sendiri dengan Sekar Anindya, NIM 024. Baik, perkenalkan nama saya Hilmi Ahmad Ramadhani, NIM akhir 022. Perkenalkan, nama saya Mita Fauzia Resti dengan NIM akhir 023. Perkenalkan, nama saya Dio Rizky Nenggolan dengan NIM akhir 026. Perkenalkan, nama saya Kamila Culintang Kusmaning Tias dengan NIM akhir 027. Yang pertama yaitu terdapat pendahuluan. Operation Research atau riset operasi merupakan pendekatan ilmiah yang sistematis untuk membantu pengambilan keputusan yang optimal dalam sistem yang kompleks. Nah, salah satu metode utama dalam riset operasi adalah network model yang berfungsi untuk memetakan hubungan antar elemen dalam sebuah sistem secara grafis. Model ini menyediakan cara untuk memvisualisasikan aliran kerja, sumber daya, atau informasi, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efisien. Nah, secara network model bermula dari Perang Dunia Kedua, yaitu ketika diterapkan untuk merencanakan operasi militer yang efisien. Perkembangannya kemudian meluas ke sektor industri dan bisnis modern karena kemampuannya dalam mengatasi permasalahan distribusi, transportasi, dan alokasi sumber daya yang terbatas. Nah, network model memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana elemen-elemen itu saling berinteraksi dalam suatu sistem, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks bisnis, model ini tuh sering digunakan untuk mengoptimalkan rute distribusi dan meminimalkan biaya transportasi. Sementara pada bidang teknik, model ini membantu mengelola proyek besar dengan alat seperti Critical Path Method atau CPM dan Program Evaluation dan and Review Teknik atau PERT dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan grafik. Network model memberikan solusi praktis untuk mengelola sumber daya yang terbatas dan mencapai efisiensi secara maksimal. Nah, penerapan network model ini telah memberikan kontribusi yang sangat besar di berbagai bidang. Model ini juga digunakan untuk merancang rute distribusi yang hemat biaya di logistik, memastikan penyelesaiannya itu tepat waktu di manajemen proyek, serta mengelola jaringan data di teknologi informasi. Setiap penerapannya memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap metode penyelesaian seperti algoritma optimasi dan analisis sensitivitas untuk menjamin hasil yang relevan dan dapat diandalkan. Dengan demikian, network model memiliki potensi besar untuk menyelesaikan permasalahan nyata yang kompleks dalam berbagai sektor. Selanjutnya, network model. Network model adalah cara untuk menggambarkan hubungan antara elemen-elemen dalam suatu sistem, seperti individu, kelompok, atau organisasi. Model ini menunjukkan bagaimana elemen-elemen tersebut saling terhubung dan mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, hubungan itu bisa berupa komunikasi, kerjasama, atau aliran informasi. Dengan menggunakan alat seperti diagram atau grafik, network model membantu kita memahami pola hubungan, peran penting dalam jaringan, dan celah yang bisa dimanfaatkan untuk keuntungan. Model ini berguna dalam berbagai bidang seperti menganalisis jaringan sosial, organisasi, atau bahkan aliran informasi dalam komunitas. Next. Selanjutnya, jenis network model. Yang pertama adalah model jaringan sosial, menganalisis hubungan dan pola interaksi antara individu atau kelompok dalam jaringan sosial seperti teman, organisasi, atau komunitas online. Yang kedua, model jaringan organisasi, menggambarkan hubungan antar unit atau individu dalam organisasi untuk memahami aliran informasi, mengambil keputusan, dan koordinasi. Yang selanjutnya adalah model jaringan komunikasi, fokus pada aliran informasi dan pola komunikasi digunakan untuk menilai
efektivitas komunikasi dalam tim atau sistem teknologi. Yang keempat, jaringan transportasi menjelaskan hubungan antar lokasi dalam sistem transportasi seperti jalan, rute penerbangan atau kereta api untuk mengoptimalkan aliran barang dan orang. Kelima, jaringan teknologi menganalisis hubungan antar perangkat dalam sistem teknologi seperti jaringan komunikasi atau internet untuk memiliki kinerja dan skalabilitas. Dan yang terakhir adalah model jaringan ekologis, menggambarkan interaksi antar organisme dalam ekosistem seperti predator mangsa untuk memahami keseimbangan ekosistem. Kemudian selanjutnya ada metode penyelesaian. Yang pertama dengan algoritma Dijkstra untuk jalur terpendek, di mana algoritma Dijkstra ini juga dikenal sebagai algoritma rakus atau greedy algorithm yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan jalur terpendek pada sebuah directed graph atau graph berarah. Penemunya itu adalah Edgar Dijkstra, adalah seorang ilmuwan komputer asal Belanda pada tahun 1959. Sebagai algoritma rakus atau greedy, Dijkstra ini digunakan untuk mencari solusi dalam permasalahan lintasan atau jalur cari jalur dengan nilai terendah antara dua simpul, di mana algoritma Dijkstra merupakan metode yang digunakan untuk menentukan jarak terpendek dari satu simpul ke simpul lainnya dalam graf berbobot, di mana jarak antara simpul mencerminkan nilai bobot di setiap sisi pada graf. Algoritma Dijkstra diaplikasikan saat menghadapi masalah pemilihan rute, di mana sistem akan memilih rute terpendek atau tercepat. Dalam kondisi jalur bebas, algoritma ini sangat berguna untuk membentuk matriks biaya minimum. Saat matriks asal tujuan diterapkan pada jalur tertentu, mungkin saja rute yang awalnya adalah yang terpendek digantikan oleh rute lain akibat peningkatan volume pada segmen sebelumnya yang menjadi bagian dari jalur terpendek. Next. Kemudian metode penyelesaian yang kedua itu ada algoritma Ford-Fulkerson untuk aliran maksimum, yang dimana menghitung aliran maksimum dalam graf. Algoritma ini digunakan untuk memaksimalkan aliran atau flow dengan batasan kapasitas dan biaya pada jaringan. Algoritma Ford-Fulkerson ini juga merupakan metode yang diterapkan untuk menambah aliran dalam satu jaringan. Algoritma Ford-Fulkerson ini menetapkan aliran maksimum pada jaringan. Kemudian metode penyelesaian yang ketiga yaitu algoritma Kruskal untuk jaringan minimum, di mana pada tahun 1995 Joseph Kruskal adalah orang yang pertama kali membawa perhatian dunia pada algoritma Kruskal. Dalam bidang teori graph, algoritma Kruskal merupakan salah satu jenis algoritma pencarian yang mencari minimum spanning tree untuk graph berbobot. Algoritma Kruskal memerlukan pemilihan subset dari tepi yang membentuk pohon yang mencakup setiap node, dan melakukannya sedemikian rupa sehingga bobot keseluruhan dari semua tepi di pohon dikurangi ke nilai serendah mungkin. Jika graph tidak terhubung, graph akan mencari minimum spanning forest atau minimum spanning tree untuk setiap komponen yang terhubung. Sebuah ilustrasi dari algoritma greedy disediakan oleh algoritma Kruskal. Untuk menggunakan pendekatan Kruskal, pertama-tama kita harus menemukan node dengan bobot terendah dan kemudian mengkompilasi semua node tersebut ke dalam minimum spanning tree. Next. Kemudian terdapat keuntungan-keuntungan network model, yang dimana yang pertama keuntungan network model pada model shortest path problem atau SPP berfungsi untuk menemukan jalur terpendek antara dua titik dalam jaringan yang sangat penting dalam logistik dan perencanaan transportasi, sehingga dapat meminimalkan waktu dan biaya perjalanan. Kemudian yang keuntungannya selanjutnya itu ada dengan memanfaatkan shortest path problem, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih efektif terkait alokasi sumber daya dan penataan rute, sehingga meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian keuntungan network model pada yang kedua yaitu maximum from problem,
di mana keuntungannya model ini ditujukan untuk menentukan aliran maksimum yang dapat melintas dalam jaringan dari sumber ke tujuan, yang sangat penting dalam sistem distribusi dan jaringan transportasi. Ini membantu dalam mengidentifikasi potensi hambatan dan menambah kapasitas jaringan. Kemudian keuntungan yang selanjutnya, dengan memahami aliran maksimum, organisasi bisa merencanakan peningkatan infrastruktur atau redistribusi sumber daya untuk memaksimalkan efisiensi operasional. Next. Kemudian terdapat keuntungan network model pada minimum spanning tree, yang biasa disingkat MST, digunakan untuk menghubungkan semua titik dalam jaringan dengan total biaya terendah. Pendekatan ini sangat bermanfaat dalam perencanaan jaringan komunikasi atau distribusi, di mana biaya instalasi perlu ditekan. Kemudian keuntungan selanjutnya, dengan membangun jaringan yang terstruktur dengan baik, MST berkontribusi pada pengurangan dan peningkatan keandalan sistem secara keseluruhan. Kemudian keuntungan network model yang keempat yaitu transportation problem, di mana model ini bertujuan untuk menemukan cara paling ekonomis dalam mendistribusikan produk dari beberapa sumber ke beberapa tujuan, memastikan bahwa biaya transportasi tetap rendah. Keuntungan yang selanjutnya yaitu dengan melalui penerapan model transportasi, perusahaan dapat mengelola inventaris dan pengiriman dengan lebih efisien, sehingga mengurangi pemborosan dan Oke, selanjutnya di sini biaya dan jarak distribusi pada depot air Javaqua menggunakan metode transportasi dan metode network. Nah, jadi di sini itu menggunakan spanning tree untuk meminimalkan biaya pengantaran air dari satu titik ke semua kota-kota yang ada di sekitar situ. Next. Nah, untuk deskripsi masalahnya itu, persoalan distribusi biasanya itu adalah hal yang paling memakan biaya besar tanpa disadari. Untuk itu, perusahaan ini tuh yang tepat bagaimana produksi airnya bisa sampai ke wilayah lain dengan meminimalisir biaya yang ada. Salah satu ilmu network model dalam mencari biaya termurah untuk distribusi produknya. Next. Jadi dalam pembahasan ini terdapat 8 titik, ya artinya 8 titik antar yang semuanya harus dilalui untuk mengantarkan air. Maka terlihat dari jalur yang ada itu, kita dari misalkan dari titik A ke titik B itu jaraknya 1 kilo, dari titik A ke C itu jaraknya 5 kilo. Nah, ini total ada sekitar A sampai H itu berbeda ya, misalkan dari A itu ulekan, B itu babatan, dan semua kota ini tuh harus diantar. Next. Jadi ini adalah model spanning tree yang digambarkan melalui network model, melalui aplikasi. Jadi di sini ada sekitar 8 titik dengan 14 jalur yang mana saling menghubungkan satu sama lain. Ya, boleh di next. Jadi perlu mendapatkan hasil model spanning tree, yaitu dari hasil analisis yang diteliti ditemukan jarak terkecil yang dimulai dari titik C itu menuju titik F, lalu dari titik F menuju titik G, dari titik G menuju titik E. Nah, dari titik E itu ada 2 jalur, yaitu ke titik D itu yang sudah paling terakhir, atau dari jalur E menuju titik D, selanjutnya titik D menuju jalur A, dan A menuju jalur B. Jadi biaya terendah yang ditemukan Javaqua yaitu sekitar 14 km, yang dimana itu adalah biaya yang paling murah untuk mengeluarkan bensinnya ketika mengantarkan air. Next.
Oke, baik. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini yaitu pertama, network model adalah merupakan representasi struktur hubungan antara elemen-elemen dalam sistem untuk memahami interaksi dan pengaruh antar elemen dalam jaringan tertentu. Yang kedua, terdapat 6 jenis network model yang umum digunakan, yaitu model jaringan sosial, model jaringan organisasi, model jaringan komunikasi, terus model jaringan transportasi, model jaringan teknologi, dan model jaringan ekologis. Terus yang ketiga yaitu metode penyelesaian dengan menggunakan algoritma Dijkstra untuk jalur terpendek, algoritma Hooft-Hudson untuk aliran maksimum, dan algoritma Kruskal untuk jaringan minimum. Terus yang keempat, dari hasil analisis yang diteliti pada depot air minum Javakua bisa menempuh semua titik dengan jarak yang paling terkecil, yaitu melalui AB plus AD, DE plus EH plus EG plus GH plus FG dengan jarak total yang paling terkecil yaitu sejauh 14 km. Baik, sekian dari kelompok 3. Kami mohon maaf atas kesalahannya dan terima kasih.